hanya 60 detik, aku memilih untuk bekerja sama dengan Short Pro. Ini adalah platform drama pendek yang luar biasa. Hai semuanya, aku Natali. Aku menggunakan aplikasi Short Pro. Dengan aplikasi ini, aku tidak hanya bisa menikmati materi asli, tapi juga mengedit atau mengunggah video sendiri untuk menghasilkan uang. Itu agak lama ya, dan aku kan sebenarnya kan udah jarang membahas masalah aplikasi Ponzi ya, karena itu kan akan terus ada. Jadi aplikasi Ponzi itu dia itu berubah-ubah judul, tapi sebenarnya konsepnya sama gitu ya. Nah kemarin itu gua kira kalau kalau masih nggak jelas, ya biarin lah, udah underground. Nah waktu itu aku dikirimin oleh salah satu followerku itu linknya yang Sarwenda. Nah, itu diposting di akunnya Sarwenda yang centang biru, dan walaupun itu udah lama ya, 2025 ya. Aku baru tahu, wah ini bahaya ini. Nah, karena mereka itu modus-modus ini kan scammer, grupnya scammer-scammer Kamboja ya. Ini nih kalau kalau aku lihat dari pola-pola permainannya ini, permainan scammer Kamboja kayak dulu tuh ada namanya Jominggo yang terkenal itu mirip, itu kemungkinan kartel yang sama gitu. Nah, mereka itu memang berusaha melihat supaya terlihat legit. Lagi dia kemudian iklan di TV, masuk di TV One, di Metro TV, budgetnya oke. Ya, para selebgram juga saya yakin bukan bukan sengaja ya, tapi nggak tahu lah ya. Karena kan itu kan platformnya kan menarik. Oh, kayak platform drama Cina. Oh iya, orang bikin platform drama Cina itu kan tujuannya kan kita nonton drama Cina, kemudian kalau kita penasaran kita bayar toh. Nah, tapi ini di platform ini kebalik ya. Kalau mau nonton dapat duit, kamu harus deposit dulu. Jadi dia tuh kalau di platform yang normal orang harus bayar untuk nonton, dia enggak. Dia kalau mau dapat uang banyak ya, mau dapat uang, kamu deposit dulu, nanti kamu dapat uang kembalian untuk nonton. Nah, ini kan jelas skema Ponzi jelas. Nah, karena kemudian kan uangnya dari mana? Karena kan platform drama Cina yang lainnya sekarang kan banyak juga platform drama Cina kan mencari uang dari subscription berbayar kan. Orang nonton episode 1 kasih gratis, 2 gratis, 3 bayar, 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 bayar. Itu kan cari duitnya. Nah, ini kemudian dia ngasih duit. Pertanyaannya kalau dia ngasih duit, ya duitnya dari mana? Ya dari member lah, karena itu ada perekrutan member, ada sistem perekrutan member, ada deposito berjenjang. Jadi apa? Penghasilannya berjangka. Jadi kalau di level 1 kamu naruh uang 1 juta, kamu dapat 5%, mungkin ya ini anu ya. Tapi kalau kamu naruh 5 juta, kamu bisa dapat 10%, begitu gitu dia. Jadi semakin besar deposit uang yang disetorkan, maka dia akan mendapatkan persentase semakin banyak. Itu kan sudah jelas ciri-ciri aplikasi-aplikasi Ponzi. Dan biasanya yang kayak begini itu endingnya apa? Endingnya nanti tiba-tiba orangnya hilang, kantornya kosong, ya. Kemudian direkturnya udah kabur kemana-mana. Nah, kemudian yang nanti yang dirugikan adalah masyarakat. Dan udah banyak kejadian seperti ini tuh udah banyak sekali. Om, yang menarik kan Om membeberkan fakta artinya, tapi justru mungkin bagi beberapa fansnya pada akhir tidak terima ya Om ya, artis Ya wajar lah, pujaannya wajar lah. promosi. Biasa ngefans kemudian nggak terima ya. Kan di Indonesia itu kan kalau udah ngefans tuh bener salah tetap yang bener gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu hal-hal dinamika. Karena kan mereka juga tidak satu ya, bukan berarti mereka pendukung Ponzi ya, enggak ya. Mereka kan lebih karena ketidaktahuan dan membela dari para artisnya. Harusnya para artis ini memberikan klarifikasi loh. Tinggal bikin video klarifikasi bahwa semua transaksi investasi jangan investasi di sini. Karena kan begini, ini kan abu-abunya, dia nyamarnya sebagai aplikasi drama Cina, tapi masuknya di dalamnya itu ranahnya adalah investasi. Nah, investasi itu harus ada izin OJK. Kalau investasi tanpa ada izin OJK, yaitu investasi yang ilegal. Nah, mungkin dia cuma dijelaskan, dibriefingkan sama tim yang meng-hire dia itu cuma platform drama Cina-nya aja. Nggak tahu ternyata di dalamnya ada platform aplikasi investasi. Oke Om, pasca mungkin postingan Om Roy ini sendiri, itu kalau tidak salah si Wenda sudah men-take down atau dua-duanya sudah men-take down si Om, Wenda dan Natalie. Kalau Sarweda udah men-take down. Kemudian kalau si Natali itu kelihatannya udah di-take down, tapi videonya dia itu digunakan untuk promosi kemana-mana gitu loh.
Oh, oke. Dan itu Om, mungkin berapa lama sih Om mengetahui adanya aplikasi dan dugaan si selebritis ini mempromokan apa 2 bulan Ini udah lalu lama ya, atau? dia udah setahun jadi bergerak. Jadi gini, Oh, para penjahat-penjahat scammer-scammer Ponzi itu kalau bikin judul tuh banyak. Dia bikin 5 judul, atau 10 judul gitu kan. Nah, kemudian dia lihat yang growing mana. Nah, ada beberapa aplikasi yang mirip segitu udah scam. Nah, ini yang bertahan di Shopro ini. Dan kemudian mereka tuh mulai ingin memperbesar pasar dengan melakukan eh, iklan di TV, iklan di media-media yang kelihatan legit. Itu tujuannya adalah untuk menarik dana masyarakat. Dan ini sangat berbahaya. oke Om. Ini kan kata Om Mura kan ini kan kejadian sudah berulang kan. Kita tahu kan memang dulu kan juga sempat viral ya Om ya, beberapa artis kena dan sekarang pun Iya, kejadian sama. lagi. Sama mungkin apa sih Om yang artinya ini masih tumbuh subur di Masih tumbuh kita subur karena sendiri. di Indonesia ini susah cari duit ya sekarang ya. Sekarang di Indonesia ini kan lagi susah cari duit. Kemudian ada tawaran gini kan kayak seperti oase di padang gurun gitu kan. Orang seneng aja kan, wah gua nonton drama Cina. Artinya kan ini kan kayak dream job kan. Gua bisa menikmatin drama Cina, nggak keluar duit, malah uang keluar uang, malah dapat uang. Wah ini kan kayak seperti pekerjaan idaman gitu kan. Terutama bagi mama, ibu-ibu itu kan, wah enak banget tuh nonton drama Cina bisa dapat duit. Nah, tapi nggak sadar bahwa dia itu sedang digiring kemana ladang pembantaian. Nanti kalau udah dikumpulin semua, udah banyak, nanti dibantai, cret, habis semua duit tuh. Nanti setelah itu nanti teriak-teriak Pak Prabowo. Kan selalu begitu kan, minta keadilan, Pak Listio Sigit minta keadilan, padahal salahnya sendiri. Nah, problemnya adalah kenapa kayak gini-gini tidak dilarang sama OJK? OJK itu terkesan pasif ya, satu itu. Yang kedua, pasal penipuan itu baru bisa dilakukan ketika sudah ada korban. Problemnya di aplikasi-aplikasi Ponzi ini kan sebelum scam tidak ada korban, semua adalah penikmat. Semua menerima manfaatnya, member-member. Tapi begitu scam, ya semua jadi korban gitu loh. Nggak perlu menunggu satu korban, dia itu akan begitu scam ya semua jadi korban. Jadi ini kayak bisa dibilang kayak pelaku bom bunuh diri gitu. Nah itu memang harusnya ya pihak OJK yang lebih lebih ya kan. Cuman kadang-kadang OJK kan udah menghimpun dana banyak di masyarakat, apa segala baru dia ngomong apa segala ya ya kurang tegas lah. Sebenarnya saya pun juga kan udah jarang ya saya membahas aplikasi-aplikasi begini ya udah setengah tahun gue rehat lah. Kenapa? Karena dengan munculnya AI ya kan ada AI, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Claude itu. Sebenarnya orang kalau mau naruh uang apa segala kan tinggal ditanya ke sana itu kan ada gambaran bahannya gitu loh. Kalau memang kamu nggak yakin dengan AI yang satu ke AI yang lain ya kan dari 3 AI kemudian diambil kesimpulan kan bisa gitu loh. Tidak perlu Anda bertanya kepada saya. Makanya saya beberapa waktu ini agak nggak terlalu membahas masalah investasi bodong karena saya rasa dengan adanya AI itu sudah orang udah bisa tanya. Tapi ternyata memang orang bodoh itu banyak ya memang ya bodoh dan serakah itu banyak sekali ya. Ya maka dari itulah ya perlu 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 digas lagi lah untuk mengingatkan masyarakat bahwa untuk menaruh uang apa segala kalau kamu ragu-ragu coba tanya ke AI. AI itu kan eh, objektif lah. Kalau kamu merasa salah, coba tanya ke AI lain. Nah, kalau tiga AI itu jawabannya sama itu loh. Terus kamu merasa dirimu yang benar ya sudah lah itu terserah Anda berarti ya. Jadi kan kita itu kan AI kan ya jadi gini, memang ada sekarang ini kan dikit-dikit disalahkan AI. Apa yang tanya AI ya? Loh, AI itu bukan sumber utama, tapi menjadi bahan. Tapi kalau tiga, makanya saya sendiri ketika menganalisa sebuah kasus, saya tidak bisa cuma memakai satu AI, saya memakai 3 AI gitu kan. Ya kalau jawabannya sama semua, ya udah berarti ya benar dah gitu aja kan. Nah, dan ketika saya bertanya pada itu jelas banget bahwa itu adalah skema money game, kemudian Ponzi karena ada sistem berjenjang, kemudian penghasilan dari member lain itu juga jelas dijelaskan di situ. Jadi harusnya bukan Roy Sakti yang ini ya, harusnya masyarakat bisa mandiri untuk bisa mengedukasi. Cuman kadang-kadang kalau udah kena uangnya itu memang ya jatuh cinta ya, seperti orang jatuh cinta ya. Tai kucing rasa coklat, coklat, nah itu. Om, yang menarik juga kan artinya aplikasi ini ataupun orang-orang ini kan menyasar para public figure ya Om. Ya mungkin public Ya, figure juga melalui tim-timnya juga kurang aware lah Om. Artinya ya kurang karena tawarannya mendetail. biasanya ya
biasanya ini buat artis-artis yang lain ya. Biasanya aplikasi-aplikasi ini tuh kalau dikasih red card langsung diambil, nggak ditawar. Langsung jebret, wis gampang bayar bayar bayar. Kalau perlu DP dulu. Nah itu cirinya. Ya otomatis kan artis-artis ya pada kesengsem lah. Waduh enak nih. Ada promo masuk nggak tawar. Biasanya kalau yang beneran kan minta ditawar, tambahin, nego alot gitu kan. Ini nggak langsung kasih 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 kasih. Nah itu harusnya kayak yang hal seperti itu ya. Harusnya tim manajemennya itu udah nggak, jangan sampai. Saya yakin ini bukan salah Sarwenda ataupun Natali ya, tapi salah dari tim manajemennya tidak mau filter dengan bagus, kecolongan promosi yang seperti itu. Ini kan sama kayak zaman dulu yang ketika artis-artis seperti kayak Ari Lasso dan lainnya promosi judul tanpa disadarin kan, dikira nggak apa-apa, ternyata bermasalah. Nah nanti sebenarnya kalau saya pribadi tidak dirugikan, saya tidak ada masalah apa-apa dengan Sarwenda atau Natalie Holishare. Nanti yang akan dirugikan itu pasti artisnya itu sendiri. Ketika apa? Ketika aplikasinya sudah scam, kantornya menghilang, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Saya masuk ini gara-gara kamu yang mempromosikan. Nah, sekarang kemudian ini kamu gimana dong tanggung jawabnya? Tanggung jawab moral sebagai public figure seperti apa? Apalagi Sarwenda itu kan juga pengikutnya kan jutaan ya. Jadi kan public figure itu harusnya memberikan contoh, nggak menjerumuskan. Harusnya seperti itulah. Dan saya yakin Sarwenda juga nggak kekurangan uang lah untuk kayak bikin gini-gini, kecolongan aja lah itu tuh. Artinya dengan harga yang menggiurkan ya Om, artinya para selebritis Ya kecolongan dengan lah red tadi Om card-nya ya. tidak ditawar ya pasti senang aja lah. Apalagi sekarang kan endorse pada turun ya kan. Tapi Om pasca Om mengupload case tersebut mungkin dari pihak Wenda ataupun Natalie sempat DM ataupun Nggak siapa? ada ya biarin aja sih. Saya juga tidak mengharap mereka DM. Yang penting sadar tahu lah. Ini kan saya bukan yang menyerang ya, tapi saya mengingatkan mereka hati-hati. Karena mungkin sekarang belum kena. Nanti kalau kena lu pasti ke tempat gua lagi gitu loh. Cuci tangan lagi gitu kan. Nah ini juga kan dulu juga sama kasusnya sama kemarin tuh Zoe Levana. Aku pengen Zoe hati-hati Zoe. Itu itu loh. Oh, ternyata bener tuh. Nah karena mereka ini akan selalu mencari cangkang. Jadi perusahaan aplikasi scam-scam ini akan mencari bungkus yang indah yang disukai oleh masyarakat. Dan sekarang tuh tren, kalau dulu kan trennya kan marketplace. Mungkin Jomingo ya. Kemudian trennya lagi apa? Kripto. Nah sekarang tuh trennya di drama Cina. Mereka akan mencari momentum. Nah ini juga, kalau ini para aplikator drama Cina yang beneran ya, kan sekarang sudah mulai banyak ya yang resmi-resmi ini tidak berteriak juga, itu akan merusak ekosistem mereka karena mereka kan pasti kalah saing. Ibaratnya sama-sama toko ya, yang nomor satu sama-sama toko obat, tapi di sini yang toko satunya ini dia itu obatnya itu dirugiin nggak apa-apa, yang penting dia narkobanya laku, nah kan jadi rusak. Nah jadi ini juga buat asosiasi-asosiasi atau aplikasi yang film juga harus waspada, harus memberikan edukasi, bukan cuma kita aja gitu loh. Dan terutama OJK sih ya. Karena ini kan modus baru. Oke, Om, mungkin garis besarnya adalah di sini tidak menyerang siapapun ya, Om ya. Artinya kita tidak menyindir pihak-pihak selebritis yang menjadi korban ya, Om ya. Justru kita Kita justru memberikan mengingatkan edukasi. mereka supaya memitigasi. Karena nanti kalau sampai terjadi aplikasinya scam, mereka lah nanti yang akan dijadikan kambing hitam. Kasihan. Pelakunya udah kabur tuh ke Cina tuh udah buat duit puluhan miliar. Yang ada adalah nanti yang terima endorse itu yang kena masalah itu udah berkali-kali seperti itu. Kayak kasusnya Ivan Gunawan dulu waktu robot trading di Napro kan ribet juga itu. Nah kemudian yang sekarang yang investasi yang bermasalah DSI aja, Dude Herlindo yang jadi itu aplikasi yang sudah ada izin OJK-nya, scam juga kan. Ya sekarang dia akan kena juga. Jadi buat para influencer keuangan ataupun artis, hati-hati ketika menerima penawaran terutama produk-produk yang mengandung investasi. Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Mungkin hari ini bisa dibayar, bulan depan bisa nggak tahu, 3 bulan lagi, 3 tahun lagi nggak ngerti semua. Om, terakhir adalah Om masih setelah case itu masih terima DM yang artinya menyerang Om sendiri, artinya kenapa sih Om harus mengekspos Udah itu udah tiap hari biasa lah, udah tiap hari lah, udah makanan lah, nggak apa-apa, ya kan? Ya memang bangsa Indonesia ini menarik ya, dia tuh kadang-kadang belain junjungannya tuh kayak nggak punya hidup, jadi dia
dia ngikut campur hidup para fansnya dia karena dia sendiri di dunia nyata itu pada nggak punya kehidupan gitu kan. Jadi ikut nyerang apa segala. Ya memang kadang-kadang pelampiasan. Jadi ya anggap aja bunga-bunga dalam bersosial media lah. Kalau nggak gitu kan nggak Oke, seru ya Mbak ya. Kalau nggak gitu kan Iya rebate benar. juga nggak laku. Heeh. Mungkin ada pesannya sih apalagi buat public figure nih yang masih mungkin Ya enggan hati-hatilah. Jadi gini menerima loh, hati-hati kenyataan. ketika menerima tawaran-tawaran yang too good to be true. Gimana? Nah, itu kan dilihat dulu ini paling 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 bagus adalah cek historicalnya lewat AI itu kan paling bagus cek perusahaannya, produknya apa. Itu paling gampang deh itu kan AI gratisan pun bisa lah melihat. Nah, kalau udah oke legit ya silakan gitu loh. Tapi kalau udah arah-arah bau-baunya udah investasi menghasilkan keuntungan apa segala hati-hati. Parameternya adalah harus ada izin OJK-nya dulu kalau seperti itu. Nah,